Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Isra wal Mi'raj ayatan min ayatillah faman amana wa saddaqa faqad nala ridwanallah wa man kadzaba faqad arada nafsahu li sukhtillah. Sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat dimanapun berada. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidin sudah mengajarkan kepada kita ke masyarakat umum bahwasanya jangan salawat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita wajah ini kalau sistem ta'lim kayaknya jauh, ya kan, jauh benar. Batu amalan kayak orang-orang dahulu jauh. Jadi dengan cara apa untuk mendekatkan diri kepada Allah? Yakni dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya kita, para nabi-nabi dahulu pun ditawari Allah Ta'ala bila hendak lebih dekat kepada Allah, banyakin sholat kepada Nabi Muhammad. Itu nabi-nabi dahulu lah. Sebagaimana apa diceritakan di dalam kitab Syafatul Qulub karangan Imam Ghazali, apa Allah ila Musa alaihi salam, telah mewahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam, ya Musa, wahai Musa, in aradta an akuna aqraba ilaika min kalamika ila lisanika. Wahai Musa, apakah engkau ingin, apakah engkau mau, hendaklah ikam Musa agar aku terlebih dekat kepadamu, terlebih baik kepadamu daripada kalammu kepada lisanmu. Wa min waswasati qalbika ila qalbika, dan terlebih dekat lagi daripada garatak hatimu kepada hatimu. Wa min rahika ila badanika, dan terlebih dekat lagi daripada rahmu kepada jasadmu. Wa min nuri basarika ila ainika, dan terlebih dekat lagi daripada cahaya pandanganmu kepada matamu. Wa min sam'ika ila uzunika, dan terlebih dekat lagi daripada pendengaranmu kepada telingamu. Fa'akthir minas salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah engkau Musa agar memperbanyak salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rugi benar kalau kita akan banyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tadi dibawakan ayat ini protokol tadi awal-awal tadi apa dibilang mukadimah tadi Pak, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana salawat Allah dan para malaikat itu berupa rahmat. Perintahnya dasar kita apa ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu menggunakan kalimat ya. Ya itu harfun nida. Jika anak pondokan ya, huruf panggilan, huruf kiawan. Siapa-siapa yang dikiau, nidaul qarib wa tawassutul ba'id, panggilan kepada orang yang dekat, yang sedang, dan yang jauh. Ayo itu harfu tahyiz, huruf untuk membangunkan. Siapa yang dibangunkan? Jiwa-jiwa orang beriman. Di situ ditambah ya ayyuhalladzina itu isim mausul, jam dibahas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, baik imannya yang tipis, yang sedang, yang tebal. Sallu, kalimat fi'il amr. Fi'il amr itu artinya kalimat perintah. Selalulah kalian bersalawat. Kenapa diartikan selalulah kalian bersalawat? Karena fi'il amrnya di situ didawam. Artinya lil istimrar, terus menerus. Selalulah kalian bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan wayah-wayah bulan Maulid hanya baca salawat. Wayah-wayah acara lainnya hanya membaca salawat. Seharusnya dimanapun berada waktu luang baca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kemudian berkenaan
tentang peristiwa Isra wal Mi'raj begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan tadi, dibacakan oleh Qari tadi apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana ay usabbihu subhana. Subhana di situ pertama bermakna ta'ajjub, sesuatu hal kejadian yang luar biasa. Artinya apa? Kadangkala kita di situ taqdimul aql 'ala naql. Kadangkala kita mendahulukan akal atas dalil kadangkala. Subhana bimakna ta'ajjub itu maksudnya kita harus menggunakan iman, kadangkala menggunakan akal. Subhana ujar ulama lagi ada bimakna tanzih, tanzihullah min kulli naqsin, mensucikan Allah Ta'ala daripada tiap-tiap kekurangan. Jangankan memberangkatkan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan dari Masjidil Aqsa sampai ke Arasy ila Sidratil Muntaha, hawa Allah Ta'ala itu ada dengan mustahil. Kemudian lagi subhana di situ bermakna al-bara'ah min kulli su', al-bara'ah lillah min kulli su', memerangi Allah Ta'ala bagi tiap-tiap kejahatan, keburukan. Artinya apa? Di situ diperangi Allah Ta'ala siapa-siapa orang yang akan mengimani dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Artinya bila orang pada beriman dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini, orang itu dihukumi murtad, keluar daripada agama Islam. Kenapa? Karena dalilnya Quran. Subhana alladzi asra bi 'abdihi, alladzi yang adalah zat Allah Ta'ala asra, memperjalankan bi 'abdihi akan hambanya. Kita ambil hikmahnya. Asra artinya memperjalankan, asra itu asal kalimatnya sara, artinya perjalanan malam. Kalau bertambah hamzah di awal kalimat itu berarti dari mubalaghah. Artinya apa? Perjalanan di tengah malam. Seandainya sara perjalanan malam mulai maghrib sampai kita nih, sara itu artinya. Tapi kalau bertambah asra, bertambah hamzah di awal kalimat jadi asra, itu artinya perjalanan di tengah malam. Itu isyarat bahwasanya hamba-hamba pilihan itu gawian amal ibadahnya tuh beramal di waktu tengah malam. Artinya Nabi Yakub tuh diberi gelar Israel karena sidin orang 47 berjalan tengah malam. Ini tabuk dalamnya bila ada orang 47 berjalan tengah malam sedang di tasmiyah itu apa? Kiau Israel di sana. Jadi asra di sini menunjukkan hikmah bahwasanya mengisyaratkan hamba-hamba pilihan itu beramal di tengah malam. Tenang luar biasa. Tahajud, baca Quran, istighfar, salawat, sembahyang witir, ya kan? Tapi beramal dengan amal-amal baik terpindah. Kemudian lagi asra bi'abdi, kalimatnya bi'abdi. Ulama tafsir bi'abdi itu menunjukkan bil jasadi wal wahyi, menunjukkan dengan jasad dan rahnya. Artinya Nabi itu berangkat sekuman awak. Kalau pang roh aja ada, kalau pang jasad aja ada, lawan awak lawan rahnya. Di situ bi'abdi, kalimat bi'abdi menunjukkan isyarat bahwasanya derajat, pangkat, jabatan paling tinggi di sisi Allah adalah ubudiyah. Yang paling tinggi jabatan, yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah ubudiyah, kehambaan. Bahkan Allah Ta'ala di situ menyebutkan asra bi'abdihi, bukan asra binabiyyihi, bukan asra birasulihi, kada, tapi asra bi'abdihi. Itu menunjukkan ujar ulama kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah ubudiyah. Ini kita udah jadi hamba Allah Ta'ala pada tangan. Pertama wal wafa'u bil ahd, ialah menyempurnakan dengan perjanjian. Artinya apa? Apapun perintah Allah Ta'ala gawi, sembahyang gawi, puasa gawi, zakat bagi yang mampu gawi, haji bagi yang mampu gawi, bakti kekawitan gawi, khidmah keperluan gawi, macam-macam tuh. Berbuat baik sesama umat Islam gawi, apapun perintah Allah Ta'ala gawi. Itu yang pertama. Nah, sebutin aja belum cukup lagi syaratnya nih Allah Ta'ala. Yang kedua
disebut itu hamba wal hifdzu bil hudud, menjaga dengan batasan-batasan Allah. Artinya apa? Apapun yang dilarang Allah tinggalkan. Ini nih. Mabuk tinggalkan, zina tinggalkan, macam-macam, merampok, maling tinggalkan. Itu syarat nomor 2. Apalagi kita ini bagian di mana nih? Bulan Rajab, ya kan? 12 bulan di sisi Allah Ta'ala, perputaran dalam setahun ada 4 bulan yang wajib dihormati Ashhurul Hurum. Pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Nih bulan Rajab, sisa 9 harian lagi. Bulan Rajab ini termasuk daripada Ashhurul Hurum, bulan yang wajib dihormati. Orang-orang dahulu bila masuk bulan-bulan nang mulia berataan takutan nang mana katujuh bakalah hian antar suku istirahat, kemudian perampok aduh ini merampok, maling aduh ini jadi maling, pelacur istirahat dahulu, umpat BO istirahat dahulu dua ini, ya kan? Ini karena dahulu bila menggawi maksiat langsung ada imbasnya, macam-macam begawian apa imbasnya tuh. Wah ini bang kenapa? Itulah karena kemuliaan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bulan Rajab kesempatan biasanya kita. Kesempatan apa? Biasanya bertobat. Kita ini sampai sebulan sudah macam-macam kelakuan ya lah. Rajabnya dibagusi kelakuan. Karena dalam kitab Mukasyafatul Qulub dari Imam Al-Ghazali dijelaskan Rajab itu waqala al-isyarah, dan telah berkata oleh al-isyarah Rajab itu salah satu hurufin 3 huruf. Pertama ra, kedua jim, yang ketiga ba. Ra di situ artinya rahmatullah, rahmat Allah. Yang kedua huruf jim, jurmul abdi wa jinayati, dosa-dosa hamba dan kejelekan-kejelekan hamba. Yang ketiga ba, birullah, kebaikan Allah. Karena Allah Ta'ala yaqul, seolah Allah bahwasanya Allah Ta'ala berucap aj'alu jurma abdi baina rahmati wa marwi. Aku lebur, aku jadikan dosa-dosa, kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan hambaku antara rahmatku dan kebaikanku. Artinya apa? Siapa orang yang memuliakan bulan Rajab diampuni Allah Ta'ala dosa-dosanya. Artinya bulan Rajab ini disebut syahrul istighfar, bulan memperbanyak istighfar. Istirahat ya dahulu, ya kan? Istirahat dahulu. Gabian dari itu istirahat dulu kita. Dan begitu dalam kitab Lataiful Ma'arif, karena Imam Ahmad bin Rajab Al-Hambali ujar sidin napa syahrul Rajabin miftahu asyuril khairi wal barakah. Bulan Rajab itu kunci bulan-bulan kebaikan dan keberkahan. Jadi siapa orang bulan Rajab kelakuan bagus, bulan-bulan selanjutnya insya Allah nyaman bulan kelakuan bagus. Tapi bulan Rajab apabila kelakuan kada bagus, bulan-bulan selanjutnya kada bagus. Nang mana kada sembahyang 5 waktu, ayo sempurnakan sembahyang 5 waktu. Yang mana ketujuh mabuk, istirahat dahulu. Nang mana ketujuh open BO ya pak, pelacur nih, istirahat dahulu. Ketujuh jadi maling, istirahat dahulu. Perampok, istirahat dahulu. Ketujuh main judi, slot, main dom, sabaan, istirahat dahulu. Istirahat. Menghormati bulan Rajab. Orang-orang dahulu menghormati itu sebelum Nabi lahir. Kita agama Islam ini kadang menghormati terlalu benar. Terlalu benar lah, terlalu benar. Apabila lagi kita akan taubat, kita ini beradaan manusia. Ada kasih malaikat, angkat tangan melihat, jin ada kasih jin, tidak ada. Beradaan manusia, sumiyal insan dikasratil khata wal nisyan. Dinamai akan itu manusia karena banyaknya salah dan lupa. Wajar kita manusia maulah salah, wajar. Wajar benar, sangat wajar. Tapi tobat kadang ini jadi kita pikirkan. Tobat kadangnya aja. Tobat kada. Apalagi di bulan mulia ini. Karena pernah kalau disebutkan, kalau kita bahas lah, karena disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz pertama itu jelaskan apa? Fa inna Allah subhanahu idza ahabba 'abdan ista'malahu fi awqatil fadilah bi fadil a'mal. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila Allah telah mencintai seorang hamba, maka akan dibikin oleh Allah Ta'ala hamba tadi beramal pada waktu-waktu mulia bi fadil a'mal, dengan amal-amal yang mulia. Bulan Rajab, bulan mulia, bila kita dicintai Allah, bagus amal kita. Sebaliknya wa idza maqatahu, apabila seorang hamba itu dimurkai Allah, kada
disetujui Allah, dimuali Allah, ista'malahu fil awqatil fadilah bi sayyidil a'mal, maka akan dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba tadi beramal pada waktu-waktu yang dimuliakan dengan amal-amal yang buruk. Ayo sama-sama kita rubah kelakuan yang pada pas. Nah, minimal pasan ulun lah. Jangan bertambai barang. Itu jangan bertambai. Jangan bertambai maksudnya kayak apa? Jangan berdampak. Jangan berdampak maksiat itu barang. Nah, masih juga lagi bikin gak pas. Jangan bertambai barang. Kenapa? Jangan Nabi. Kullu ummati mu'afan. Tiap-tiap umatku mu'afan. Ujar ulama ahli hadis, mu'afan itu dua makna. Pertama, dosa-dosanya diampuni apabila bertaubat. Yang kedua, keburukannya ditutupi kainnya di akhirat. Kada pacang ditampakkan dong lakukan yang kada baiknya itu. Illal mujahidin, kecuali orang yang menampakkan maksiatnya. Misal, pian menyabu, silahkan menyabu, tapi jangan bertambai. Pian kada sembahyang, silahkan, tapi jangan bertambai. Apalagi pian kada puasa, silahkan, tapi jangan bertambai. Itu aja. Ada kali besau ayam, silahkan, tapi jangan bertambai. Permainan judi, silahkan, tapi jangan bertambai. Kenapa? Sayangannya pian, karena hilang jaminan Rasulullah itu. Berpikir sedikit kita lah. Dan Allah Ta'ala kada pacang menurunkan bala di suatu kampung kecuali orang kampung itu maksiat secara terang-terangan. Itu aja lah, bisa simpan bakal lakukan itu, bisa simpan dan harapan taubat lah, berubah kelakuan tunggal kita. Memang penzina, pembunuh, macam-macam kelakuan kita baik itu memang ancamannya akan mendapatkan azab yang begitu pedih. Tapi apa? Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Taubat itu kayak apa garang? Rukunnya 3. Pertama, an-nadamu fi qalbi, menyesal dalam hati. Kemudian kada baik, wani kekawitan, berselingkuh, macam-macam kelakuan, permainan, menyambut. Ayo nyesal dari kita. Nah, kedua, yang pernah rumpin lisan diucapkan dengan lidah, astaghfirullahaladzim. Macam-macam istighfar, apa yang bisa? Astaghfirullahaladzim. Atau apa? Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi ighfirli. Apa yang bisa? Nah, kedua, yang ketiga, al-iqrar alla ya'uda ila abadan. Bersungguh-sungguh, bertekad kuat kada hendak lagi mengulangi. Berusaha kada mengulangi lagi. Satu sebenarnya. Wa amana, inya beriman. Iman tuh kayak apa? Nah, iman tuh secara garis besar aja kita percaya kepada hal-hal yang gaib, hal-hal yang kada kelihatan oleh mata. Contohnya dosa, kelihatan ada dosa. Kada kelihatan. Pahala, surga, neraka, bala, rahmat kada kelihatan. Kita percaya tentang hal itu disebut beriman. Illa man taba, nangkan ditobat, nangkan diajak tadi bertobat, beriman. Wa amila amalan salihah wa amila amalan salihah, dan mengerjakan amal-amal soleh. Maksudnya apa? Yang dahulu 20 tahun kada sing sembahyangan, bermula sudah sembahyang walaupun Jumat aja misalnya. Nang mana Jumat tuh ditingkatakan, ayo maghrib isya ditingkatakan. Tunggal kita merubah. Nang mana bakasnya katujuh mah isap sabu 3 gram dalam seminggu. 3 gram biasanya isap sabu dalam seminggu, dikurangi tengah 2 gram aja dalam seminggu mengisap dia kan. Man syariba khamran wa sakir, barang siapa orang yang meminum khamar atau menyabu, ekstasi, gejah, macam-macam digawe, lam tuqbal salatu arba'ina sabahan, ada pacang diterima sembahyangnya selama 40 hari. Han ya kalau hadang jalan dulu. Tapi apa? Fa in taballahu alaihi. Tapi maka jikalau ia bertaubat, diterima Allah Ta'ala taubatnya. Maksud hadis itu ujar Imam Nawawi, apa? Orang nang pamabuk itu sembahyangnya maksudkan diterima tuh hanya lam tuqbal salatu. Itu maksudnya apa? Sembahyangnya selama syarat rukunnya tuh pas saja, tetap sah sembahyangnya. Maksud lam tuqbal salatu itu apa artinya? Kada berpahala aja. Jadi misal ada di kampung yang kalau gawin kada baik, taubat bersembunyi pian, ayo nang alim ada preman di sini mana melihat bang, rupanya ada lah. Itu aja buai ke kawanan, ayo tuh kita bertaubat, artinya walaupun masih mabuk jadi dikurangi bagaimana itu aja. Sembahyang, ayo mulai sembahyang aja caranya. Apalagi bulan Rajab ini, kunci bulan-bulan kebaikan itu harapan kita. Lah,
Apa kemudian Sayyidina Umar itu hendak membunuh Rasulullah. Fudail bin Iyad, bos perampok zaman Nabi itu. Abu Mihzan, rajanya Khamar, minum mabuk terus kalian. Baik, akhirnya itu tuh contohnya. Karena ulun dulu pernah acara di Kalayan A, itu kan ngeri juga ada Sida Bahari. Bacaannya lah. Ulun pembacaan tuh ada yang sambil apa, seorang wali sambil melimpok ya, bagian. Atau ulun ngaji tuh urusan. Betul. Kita rangkul bagaimana kita rangkul nih di bulan mulia nih. Ayo berubah kelakuan yang kada pas. Apa balasannya? Nang kelakuan kada baik tadi bertaubat, beriman, menggawi amalan saleh. Apa balasannya? Faulaika. Maka gasan orang-orang nang bakasnya ahli maksiat, pamabuk, penzina, perampok, macam-macam kelakuan, kemudian nya bertaubat, beriman, menggawi amal-amal saleh, maksudnya merubah kelakuan yang kada baik. Apa balasannya? Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala catatan-catatan buruk, catatan-catatan jahat dahulu menjadi kebaikan. Shallu ala Nabi Muhammad. Maksiat pian misal 30 tahun kemudian bertaubat pian 6 bulan mati, 30 tahun itu jadi catatan baik, nyamannya Pak. Nyamannya tuh ya kan ya. Jadi jangan ayo olah bertobat bagaimana. Jadi apapun kelakuan yang baik kita jadi pasanglah di kampung tuh jangan bertambai dan berubah kelakuan tunggal di kita. Insyaallah damai terampunglah damai tetelah. Tahun syarat yang kedua lah menjaga batasan. Nah kedua, yang ketiga, waridha bil mawjud, disebut hamba itu ridha dengan ketentuan Allah. Nah ini kita masalah kehidupan. Apapun yang diadakan Allah pada kita ridha. Ampun maaf, nangaran di dunia ini apa itu bang? Ada yang nyamannya ada. Banyak masalahnya. Sudah tahu kalau dunia darul bala. Dunia itu tempatnya musibah, tempatnya masalah. Itu bang di dunia ini. Ada yang nyamannya apa itu bang? Nang sugih bisi masalah, nang miskin bisi masalah, nang gering bisi masalah, nang sehat bisi masalah, nang kada bebini bisi masalah, nang bebini bisi masalah. Apa itu bang di dunia? Bahkan untuk orang yang paling mulia dan bahkan dunia diciptakan karena adanya sidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa perjalanan hidup sidin? Kayak apa? Kita cek waktu dalam tianan Abah Sidin meninggal. Ada gampang tuh. Bermula umur 5 tahun naik ke 6 tahun Mama Sidin Sayyidah Aminah meninggal. Ayo, Kai Sidin Abdul Muttalib meninggal. Namun gaduh Sidin. Paman Sidin nang membela mati-matian nang berjuang gasan Sidin meninggal karena Sidin. Bini Sidin Sayyidah Khadijah nang Sidin sayangnya luar biasa nang membantu dalam perjuangan Sidin meninggal pada Sidin. Bahkan kita biasanya apa? Nah, ayo belajar mengaji. Karena bila Abah meninggal nyaman nih kamu kayak mengajiakan. Karena kuburakan Abah di situlah. Nabi kada kau ucap itu. Anak Sidin berenam dari Sayyidah Khadijah, satu daripada hamba saya Sidin. 6 anak Sidin nang menguburkan. Biasanya kan anak menguburkan kawitan ini kada. Nabi menguburkan anak Sidin kecuali Sayyidah Fatimah aja. Bukan ada sudah Sidin meninggal aja. Anak Sidin 6 orang. Sidin yang menguburkan ke anaknya. Pahit luar biasa. Orang kampung Sidin Mekah memusuhi Sidin sampai para keliling rumah yang membunuh Sidin sebelum hijrah tuh. Adakah kita nak itu penderitaan daripada Nabi? Diboykot Sidin sampai makan luar biasa, kada kau makan berapa bulan. Itu teh padihnya luar biasa perjuangan Sidin. Mama Ina memusuhi Sidin, Abu Jahal bulat memusuhi. Ayo pian kada gampang. Padihnya luar biasa. Bahkan dunia ini dasar kada cucuk, bahkan untuk orang termulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang penting kita cari itu keridhaan Allah taala supaya jangan terlanggar nang kada baik. Ya kan hendak nang aman melanggar kan di depan kita. Lah, kita tahu jelas. Kayak itu maksudnya dunia. Jadi belajar dari Allah dengan ketentuan Allah dan menikmati syukuri. Kalau untuk masalah dunia hendak nyaman tuh hati pandang ke bawah. Unzuru ya Nabi ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Pandanglah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan memandang kepada orang yang berada di atas kalian. Maksudnya apa? Kita bisi mobil pandang orang nang berisi kendaraan. Kita bisi kendaraan pandang orang nang
bisnis sepeda aja. Kita bisnis sepeda aja pandang orang nang kada bisnis apa-apa. Kita nang berjalan betis pandang orang nang sugih tapi kotong betisnya. Misalnya kencing manis gak potasi, hakun nang mana pian? Pian lah, misal hakun sugih kan, tapi betis kotong mau seroda. Atau miskin tapi kau berjalan pilih nang mana? Kata hakun nang berjalan. Artinya tuh apa nang di awak kita nih larang luar biasa, tapi itulah kita terkadang terlalu memandang ke atas. Nang bisi Avanza maiti bisi Fortuner, nang bisi Fortuner maiti bisi Alphard, nang bisi Alphard maiti orang nang bisi Ferrari, nang bisi Ferrari maiti orang bisi pesawat Z. Ya itu pandai, ada di imbahnya, ada di tuntungnya, dunia ini ada. Itu aja syukuri apa nang ada sesuai keperluan kita ya sebujurnya. Kalau kita teliti lah bujur-bujur, kalau menurut pengalaman hidup ulun apa nang toh begaul tuh orang miskin kini orang sugih kini ulun lihat tuh ya sama aja, ada beliin nggak ada. Nang miskin nang diperluakannya makan gitu ya, nang sugih nang dipikirkannya apa macam-macam lagi. Di balik kekuatan nang genal ada tanggung jawab nang genal. Bila pian hendak gawian santai berkipas ada supaya jadi duit apa berjual sate. Bila nak kita betes jadi tukang jahit ngalih ganda. Itu yang ketiga lah ya bak dengan ketentuan Allah. Yang keempat wasabru 'alal mafdud. Sabar atas sesuatu yang ditimpakan. Karena bala musibah sabar aja sudah. Tenang, hidupnya dua aja. Nantinya tafsir ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala itu menurut ulama tafsir itu cara menanggapinya adalah asyukru 'inda ni'mah wa sabru 'inda bala. Syukur ketika dapat nikmat, sabar ketika dapat bala. Itu aja. Itu disebut Abdus Syakir namanya. Kalau Nabi Abdan Syakur, Abdus Syakur Nabi itu. Kalau Abdun Syakur itu ditimpa musibah syukur, ditimpa nikmat syukur, diberi nikmat syukur, ditimpa bala syukur. Itu Abdun Syakur. Kalau kita Abdul Syakir aja, mudahan jadi syukur dapat nikmat, sabar tidak bala itu namanya Abdul Syakir. Kalau Abdul Syakir bala karena nikmatkah sama bukan wali gitu. Jadi biasanya kita ini dapat nikmat syukur, dapat bala, mudahan sabar itu aja. Kadang dapat nikmat syukur, dapat bala mau amok lah, lah. Jadi disebut hamba tadi empat kan. Hamba derajat paling mulia di sisi Allah Ta'ala dan hendak dapat derajat kehambaan empat tadi. Gawi perintahnya, tinggalkan larangannya. Yang ketiga ya Allah dengan ketentuannya, sabar atas badanya. Nah, itu tadi disebut hamba. Sembahyang hadiah biasa kita. Pasang ulun sebut ini aja. Nabi diberi Isra Mi'raj hadiah biasa Nabi apa? Karena saat itu Nabi ditimpa beberapa musibah. Pertama meninggal Sayyidah Khadijah, yang kedua meninggal Sayyidina Abu Talib. Kemudian di Isra Mi'raj dapat hadiah sembahyang. Artinya apa? Sembahyang itu adalah hadiah gesan kita juga. Hadiah untuk penyelesaian masalah, untuk ketenangan diri sembahyang. Tapi kenapa sembahyang kita indah kada tenang-tenang sabuting salahnya, kita kada sesuai sembahyangnya. Karena setiap kalimat sembahyang, perintah sembahyang pasti menggunakan kalimat aqama, yuqimunas shalah, aqimus sholata lidzikri. Semuanya di hadisnya pasti kalimat aqama. Aqama itu apa maksudnya menurut ulama? Ai adda bi syurutiha wa arkaniha wa khushu'iha. Yani kita menunaikan sembahyang dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan dengan khusyuknya. Artinya apa? Sembahyang ulangi bahasa pelajari. Jadi sembahyang dihubungi pasangan, takbiratul ihramnya ya apa? Ya kan bacaannya apa saja sudah kadang sembahyang ini kalau kita kaji biasa panjang biar ada pasnya, ada orang nyaman kalau sembahyang telipun nyaman fikihnya kuasai. Aman sembahyang untuk rotan kayak itu Pak, timbul kena kebunuh orang atau kebunuh orang aneh. Apa misal sembahyangan orang sembahyang Jumat rakaat kedua sami'allahu liman hamidah, bakunut orang bingung. Ay subuh kakon Jumat kan ini aja. Kenapa Jumat bakunut bungolnya ini aja? Campur imamnya sasar, imamnya ini aja. Kotakul aja. Subhanallah gimana tuh? Ini kadang belajar kan
kunut itu ada dua, ada kunut ratibah, ada kunut nazilah. Kunut ratibah itu rakaat kedua setelah i'tidal kedua sembahyang subuh, dan setelah sholat witir rakaat terakhir separuh bulan Ramadan itu 16 sampai 30. Ada kunut nazilah itu dibaca tatkala waktu-waktu mencekam, contohnya kayak corona semalam asal mencekam benar dibaca kunut, musim gambang baca kunut, setiap sembahyang itu dibaca terus. Itu kalau yang orang berilmu nyaman kada tahajud, tidak ada yang bungul digado yang mana dengan orang, ya kan? Sembahyang Jumat subuh pas masjid, orang sujud sejadainya ada menanggung subhanallah ya. Lalu baca amalnya lagi jadinya. Kita tak ya bahwalan tadinya sembahyang bahwalan aja. Ya kan? Kacau jadinya itu. Itu tuh. Jadi ulangi lagi masalah sembahyang, ulangi bujur-bujur. Wudu tuh dipas-pasakan. Ini kadang kita wudu ada bisa dicamuk kan. Wudu nang sapu-sapu kadang-kadang tampu. Wudu tuh dimuhani kan bila ada api bahaya. Bahkan kan semua tuh jadi ulama lima anggota hati-hati. 1, 2, 3, 4, 5 per mata 2 nih 3, 4, 5 ini banyak nama itu besok. Kalau hanya orang bodoh ini aja banyak nak sini ada besok kalau yang itu aja ulangan di sini ada panjangpungan tulangnya ada besok ada kalau yang itu aja ulangan bisa ada sana juga nih planting lah kalau yang itu aja ulangan ini biasanya khususnya itu hidung mancong sini ada saja. Kenapa? Coba biarlah, bahasa sabun muha lantai sabun muha tuh bubur ini biarlah dari makan sini bubur sabun muha obat-obatnya pian tes lagi dulu bingung kenapa padahal ulama di sini termasuk ciri bisa ada besok peringatan ulama makanya cantik muha di sini. Kalau coba bisa sabun muha ikut coba cermin kan kita sabun muha tuh ambil baju wudu tuh set itu aja dari ada masih sedikit di sini ada besok sesuai itu semuanya belum lagi tangan besok kepala kadang kasih bungol aja besok kepala bisa inturan dingin biasanya misal orang bertangan biasanya aja besok kepala rambutnya panjang bungol rambut kepala kan ayatnya tuh wamsahu birusikum tapi keduanya rambut tuh bagian daripada kepala kalimatnya rakson wamsahu birusikum sapulah dengan kepala kalian kulit kepala seandainya rambut sya'run kalimatnya syu'urikum pada mau apa wamsahu birusikum rambut kulit kepala besok kalau Imam Syafi'i itu melanjutkan kalau kita berambut itu nama bagusnya bila berambut tak saparo berikan begitu pulang saparo berikan yang penting kanan lah karena apa jadi biasanya nantinya bila kata orang wudu itu jam 5 karena apa? Karena di hari kiamat itu aura wudu cahaya bekas wudu itu ditampakkan. Artinya ulama rata-rata wudu itu aja wudu. Kalau yang kita wudu cek-ceknya nih ini saya itu mana lampunya nanti akan dari kiamat itu adalah jadi kulit kepala harus kanan atau misal di sini loka sini besoknya asal kulit kepala jangan dia rambut panjang kayak bingin kayak gini ya Allah ya Allah di mana juga pian mereka itu juga ini pingin kayak itu bang waduh itu kan sungai ini di Jamban biasanya budu itu di Jamban di Batang jadi banyak pingin kayak budu karena aja caca jangan berdua ya kan itu bunga di sana tuh mereka ada belajar lah artinya apa ini untuk sedang memancing lah artinya datangi dulu di kampung nih belajar mulai berwudu pian wudu tuh bila wudu tuh pas namanya sambayang pun khusyuk bagus wudu santai besok muha niatakan supaya dosa-dosa di mata ini hilang apa yang dilihatkan ya kan mungkin macam-macam dilihat kita baik ya lah terancam melihat bini orang daripada Quran ya lah udah baginol ya apalagi HP ladang Masya Allah ya kacau udah jadinya ya tangan menggiminang kada baik kepala pikiran kada baik taringan mendengar kada baik berarti serancak kejadian kada baik itu tuh sembahyangnya itu malu berdosa di sini kelihatan ini saya tahu apa kalau kita mana Islam sekarang ini sembahyang mana ayo belajar bahasa sampai pas di buku dikit ya banyak aja perlu di kampung ya datangi minta aja masalah perukunan masalah sembahyang itu lah intinya anak-anak pian silakan sekolah formal ada apa tapi agamanya diperhatikan misal masih hendak nih anak pesantren ayo ke agama ke formal tapi agamanya di ITH bacaannya pas sudah ya kan itu jangan sampai karena pian pian meninggal dan tahu lagi nya di bacaan kada apa ada kiamat
tadi, ya kan? Ayo anak yang sampai S10 plus bisa langsung, ya kan? S1, S2, S3 apa? Tapi agama. Mari gue ya kalau pesantren ini kadang pesantren ini dari desainnya anak begini apa kayak anak ulun, tuh di Jawa adalah S2 jadi tukang bicara banyak kali. Ada menjamin S1, S2, S3, S3, STL, ada yang menjamin kita. Banyaknya orang yang ijazah SD tapi jadi pengusaha sukses banyaknya. Karena itu teh, jadi jangan menjadi pesantren, jangan ulunnya lah pesantren. Ada ijazah SSI, ulunnya umbah SD, SMP, pesantren, paket C di pamangkin paket C, gitu paket C. Ada suaranya kok iya ada suara. Tapi orang sebutin nama ada sekolah TK ada sawat langsung SD. Jadi ijazah TK ada di SD. Nah itu teh, alhamdulillah lah. Nah, jadi agama tuh biar di mulai ke anak-anak pemuda-pemudaan nah. Apalagi sih saya pesantren lah. Pesantren Darussalam ya kan. Di sana itu teh. Lah, gitu lah. Apa ngarannya ada anak-anak kita masuk ke pesantren. Nyatanya sampai jangan udah jamin kita sama ngajinya itu adalah yang utama adalah kita sudah tuh apa pesantren mungkin gue ada duit nyumbang pondok Sugi misalnya pesantren dulu ada sawat menyumbang pembangunan pondok tuh nyaman kan amannya sama jariah terus tuh ya kan apa pondok tuh keperluan misal gesan asrama gesan musalla ya kan gesan sistem ya kan apalagi nih kayak kamera misalnya ada di pondok kamera nih nah ini media ini saat ini memang perlu sound system perlu kenapa orangnya dakwah ini yang ada bumi ya kan orangnya ini penting untuk sound system kamera ya kamera tuh nah ada duit ayo apa misal bus elektronik mana nih ayo bentuk ya kan itu caranya itu agama dan di situ membuktikan harta yang berkah adanya kalau harta berkah menggunakannya taatan kepada Allah karena al barakah tuzidukum fil ta'ah kemarin berkahnya itu ditambahkannya kepada kalian ketaatan duit berkah mudah sembahyang mudah menyumbang duit kada berkah sembahyang pamuler mudah menyumbang ke mana kepada karaoke itu adalah menyumbang aja tapi karaoke karena itu tidak ada duit sisi akan bisa membantu langgar apa itu itulah itu kadang lucu kita nih ya kan bisa langgar masjid tidak kalah lapangan bisa majlis kalah lapangan bisa agama tidak lucu asal pesantren kalah lapangan bila menyumbang pada karawan tampo kawah mundang artis 50 juta kawah ya kan lucu terkadang aneh benar itu kan memang menunjukkan kadar keimanan seseorang lah jadi duit itu digunakan sebaik-baiknya lah jangan sampai habis ada karuan tampuh itu hanya apa-apa kan lagi nang musimnya duit terkadang kawan ada duit berapa hendak 100 juta bisa apa aku hendak jadi caleg ada lagi bisa begini duit aku namin jelong mana kawan bungo lah beda duit bisa kisahnya lah di sini lah netek penutupan kita lah. Tahun 2024 tanggal 14 Februari pemilihan bila ada membagi duit partai jangan diterima. Kenapa? Jangan Nabi arwasyual murtasyifin sogok menyogok andaknya di neraka. Bubuhan partai nang membagi duit ke neraka kita nang menerima misalnya masuk juga ke neraka. Satu itu hukum agama, hukum syariat, hukum negara itu ngarannya moni politik. Bila berpolitik menggunakan duit sogok menyogok ada pidananya, ada sanksinya. Itulah jadi hukum agama karena hukum negara pun karena juga ada pas gitu. Hukum akal mana nanti hukum tidak pakai. Hukum akal kita di 2000 buahnya itu 1 juta. Gesan mencucuk akaninya 1 juta inya menjabat 5 tahun 1 juta aja kita dapat duit sedangkan lahong 1 juta itu gasan sama laman aja kita 1 juta gasan 5 tahun sedangkan lahong 1 juta gasan sama laman lahong lah lonte PSK kupu-kupu malam lahong punya 1 juta sama laman kita 1 juta 5 tahun berarti kita ini harga diri murah pada lahong ya Allah karim lah itulah jangan sampailah bukan pian tabuk dalamnya berbulan jangan sampai pian di sini tohok bermasyarakat 10, 20, 30, 40 tahun masuk bukan partai yang ada sampaknya ya kan mahal ke kampung ibu-ibu pian berbulan saya kong partai ini sampai 2 kini bakalah yang tidak cangguh pian nang bini partai bulan bintang nang laki partai benteng bakalah yang dirinya apa contohnya bakalahinya kayak apa nih kisahnya nang lah bujukannya udah tahu
Nang laki hendak makan sesubuhan hendak makan buka tutudung nasi kumpai isinya. Ujian yang laki omanya kan dimasak nasinya bisa kita beres, bisa dijebenting makan nasi dibuat lah. Tengah malam pulang nang laki katik laki si kering gawiha. Ujian yang bini abahnya lampu padam kenapa dikatik kah? Ujian yang laki bulan bintang tuh padam berlempuh jadi buat mau aja. Nah itu adalah belum sengaja kami menyampaikan urusan memakai kita masing-masingnya. Ayo najamnya sudah lewat mungkin lah minta lewat jam sampai sudah gimana minta mungkin kita jadi betul sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan berkat perkumpulan kita pada hari ini rahmat kesan kita bertahan. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kita baik masih di mana sudah meninggal mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan diluaskan rezeki kita yang halal dan thayyibat. Dimudahkan segala urusan kita fi ta'atillah wa rasulih. Dikabulkan hajat-hajat kita dunia wal akhirah dan mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat wali-wali Allah, berkat Abu Bakar Subhanahu di hauli sebagaimana berkumpulnya kita di tempat ini tak kumpul ada di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Nah kiranya kita jadi patut sampaikan ulun lah banyak-banyak minta ampun minta halal dengan Allah. Kalau koi ada kata-kata ulun nang kada nyaman bubuhan pian mandangan sunging manya dulu tadinya minta halal ulun lah atau ada kelakuan ulun nang kada nyaman bubuhan pian mandangan ulun banyak-banyak minta ampun minta halal dengan Allah. Mohon maaf bawa otinan minta halal kalawasan minanya lah minta halal ulun lah minta halal apabila kalawasan panat jadi bubuhan pian minta halal ulun lah minta halal. Tapi yang merasa kesempatan juga ayo silakan bagi seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.